Shalom. Gimana nih kabarnya? Udah hampir 1 bulan di 2021. Kita percaya walaupun awal bulan udah banyak musibah, tapi kita percaya Tuhan masih akan memberkati kita sampai akhir tahun ini. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Walaupun kita masih di rumah, masih online, tapi kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam rumah kita, dalam setiap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Pulihkan setiap kami Bapa, jamah kami. Engkau besar Tuhan, Engkau Bapa yang ajar. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau rasakan hadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapa, Kau senantiasa memberkati kami Tuhan.
menuntun kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau angkat kami kepadamu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ini kemuliaan buat Tuhan. Ya Tuhan, benar Bapa, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu ya Bapa. Walaupun sekarang kami masih di rumah Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini ya Bapa. Memberkati setiap kami ya Bapa, di kekuatan setiap kami Tuhan bagi setiap permasalahan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami ya Bapa. Sebentar kami akan mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami satukan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau jalani 2021 ini bersama Tuhan. Kita mau terbang dengan Tuhan. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bahwa firman-Mu
teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang, bukan awan dalam Tuhan. Sekali lagi kita mau terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita mau meresapi firman yang akan kita dengar pada sore hari ini. Biar firman Tuhan menenangkan hati kita, biar Roh Kudus yang menuntun hari-hari kita menjalani hidup ini dengan tenang tanpa rasa khawatir. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mengenal seruan kami, Tuhan. Bapa, Kau mengenal seruan hati kami, Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau lewat lembah kelam, Tuhan, lewat lembah kelam, Kau gak tinggalin kami, Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Satu, dua, tiga. Halo, Youth GBI Soleali, apa kabar? Saya kembali bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Kembali saya mengucap syukur dan juga berterima kasih buat official Youth GBI Soleali dan Pak Gembala yang kembali saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, atas segala hal yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami, yang pasti kami yakini itu semua adalah yang terbaik, Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kepercayaan Tuhan supaya aku bisa membagikan sedikit kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat semuanya, dan biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh melingkupi aku ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari pemikiran-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Yuk kita mau mulai ya. Teman-teman Yud, saya mau cerita ya. Waktu kita sekolah, masih ingat ya, SMP, SMA gitu ya, di kelas itu biasanya ada teman-teman yang banyak modelnya kan. Ada yang lucu, ada yang pendiam, macam-macam ya. Dan kalau kita belajar mengenai personality plus, itu sebenarnya ada 4 tipe ya: dominan, intim, stabil, cermat. Jadi kalau orang yang dominan itu biasanya seorang pemimpin ya, lebih banyak ngatur. Kalau dalam rapat dia lebih banyak ngambil alih, lebih dominan orangnya ya. Kalau intim itu yang temennya banyak, kemana-mana punya teman, haha hihi gitu terus ya. Pokoknya kalau ada yang intim nih rame suasananya, macam-macam ya. Kalau orang yang stabil, nah stabil nih kayak saya, jadi sedih senang nggak kelihatan gitu ya, karena stabil, rata aja begitu ya. Nah terus yang terakhir cermat. Kalau yang cermat ini segala sesuatu dipikirin dulu matang-matang ya, mau makan dipikirin dulu makan apa segala macam. Jadi kalau si cermat sampai depan kasir atau depan orang yang nerima menu, pasti dia udah tahu nih mau makan ini karena dari rumah udah di planning ya. Jadi beda-beda tipe orang. Kadang-kadang kita di jalan tol kita lihat orang, kalau saya ya dari jauh saya udah siapin tuh e-tol. Kadang-kadang ada yang baru sampai depan gerbangnya baru nyariin e-tolnya di mana ya. Jadi setiap orang itu punya tipe macam-macam. Itu kalau kita bicara mengenai personality plus. Nah terus kalau bicara mengenai karakter orang, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh pengalaman dia di masa lampau. Jadi dia punya pengalaman apa, latar belakang seperti apa, pendidikan dari keluarga ya, terus kemudian dari lingkungan, sehingga itu membentuk dia menjadi pribadi yang sekarang ya. Saya pernah belajar ini waktu saya sekolah di Bali ya teman-teman. Jadi itu banyak sekali membuat saya mengerti siapa diri saya ini saat ini dan kenapa saya ini jadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya berhubungan dengan yang disebut dengan gambar diri. Gambar diri itu simpelnya bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri.
ada orang yang cantik, tapi dia nggak pede, dia mandang dirinya tuh jelek atau biasa-biasa gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada yang sebaliknya, orang yang biasa-biasa tapi merasa dia cantik. Macem-macem ya. Jadi waktu di situ saya mulai mengerti, ternyata gambar diri itu dipengaruhi dari masa kita sebelum lahir. Jadi waktu janin, ketika kita dalam kandungan ibu kita ya, apa yang dia alami itu berpengaruh sama yang terjadi sama kita sekarang. Terus pada saat kita kecil ya, masih usia sekian tahun, itu omongan-omongan dari orang tua itu masuk loh, melekat ya. Dari omongan yang di sekitar kita. Kalau ada yang bilang kita bodoh, ada yang kita bilang kita nakal, itu akan melekat. Karena anak kecil kan nggak punya filter. Begitu dia denger ya dia serap, dia percayain. Apalagi diulang-ulang. Lu bego, lu tolol gitu ya. Diulang-ulang terus ya udah, akhirnya dia percaya bahwa dia itu anak yang bodoh. Nah, bahayanya lingkungan kita itu belum tentu benar. Orang tua kita pun ya, bukan kita nyalain mereka, tapi belum tentu yang dia omongin itu benar. Kalau dia yang ngomongin itu salah, akhirnya anak itu menyerap itu sebagai satu kebenaran, meskipun yang diomongin itu salah. Ya, saya juga punya pengalaman seperti itu ya. Saya nggak pernah nyalain orang tua saya ya, tapi mungkin karena mereka pada saat itu belum mengerti, jadi ya kayak gitu ya. Dulu saya masih ingat ya, saya tuh kalau waktu kecil suka pengen ngebantuin si papi gitu ya. Dia ngerjain apa kita pengen ngebantuin. Tapi dia sering kali bilang begini, udah lu mah nggak bisa gitu ya. Ya anak kecil mana bisa kalau nggak diajarin ya. Mestinya kan dia ajarin bagaimana caranya supaya kita bisa. Akhirnya itu melekat tuh. Jadi sekarang kalau misalnya mau ngapa-ngapain, itu kayaknya sering kali muncul gitu. Lu nggak bisa. Tapi teman-teman, setelah saya mengerti, saya mulai berubah cara berpikir ya. Itu perkataan itu nggak boleh saya terima gitu. Jadi saya tetap melakukan, mencoba, dan akhirnya bisa. Seperti hari ini teman-teman. Kalau saya ngomongin siapa saya dulu, saya nggak akan bisa seperti sekarang ini. Ngomong, cerita soal ini, sharing di depan orang gitu ya. Dulu mana bisa. Ngomong mana berani di depan umum, apalagi direkam segala macam gitu ya. Tapi kenapa sekarang bisa? Karena saya berusaha mencoba, meskipun rasanya nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Awal-awalnya pasti deg-degan juga ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ntar tiba-tiba bingung, blank, takut berhenti di tengah jalan gitu ya. Tapi setelah 1, 2, 3 dan seterusnya, ternyata kalau kita mau mencoba terus, nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa ya. Nah makanya penting sekali nanti pada saat teman-teman jadi orang tua, itu jangan memasukkan kata-kata yang negatif sama anak, karena itu akan terekam sampai dewasa ya. Sampai akhirnya secara nggak sadar dia berpikir dia itu seperti yang dikatakan orang tuanya. Beda ya teman-teman ya. Kalau yang dikatakan mungkin dari orang luar, anak itu nggak terlalu respon ya otaknya. Tapi kalau kata-kata dari orang tua itu seperti punya otoritas. Jadi apa yang dia katakan itu otak kita akan kayaknya langsung mencerna itu sebagai satu kebenaran. Nah masalahnya banyak orang yang orang tuanya nggak mengerti bahwa apa yang dia katakan itu akan sangat berpengaruh sama anak. Akhirnya apa? Ya semau-maunya aja dia ngomong, nggak pakai pemikiran dulu. Akhirnya anaknya bisa punya gambar diri yang salah gara-gara perkataan yang salah itu. Nah teman-teman, hari ini saya mau cerita sedikit ya mengenai apa yang saya dapat waktu saya di Bali. Orang-orang yang punya gambar diri yang yang buruk ya, yang negatif, itu dia akan menjadi orang yang pesimis ya. Dia akan menjadi orang yang pesimis. Dikasih tahu apa-apa, ada sesuatu yang baik, tapi dia tetap bilang, saya nggak bisa ya. Pokoknya nggak pernah optimis gitu, selalu sebaliknya, cenderung negatif gitu ya pemikirannya. Terus takut menghadapi tantangan. Dikasih challenge apapun nggak berani. Saya selalu berpikir saya nggak bisa, saya kan orangnya biasa-biasa. Itu kan buat orang yang ekonominya di atas misalnya ya. Terus buat orang-orang yang cantik gitu, kalau dia merasa dia nggak cantik gitu ya.
terus dia merasa terancam, jadi nggak nyaman. Biasanya orang seperti ini gampang tersinggung ya teman-teman. Nah terus sukar menerima diri sendiri dan orang lain. Terus egois, kadang suka cari perhatian. Nah tadi saya cerita tentang di sekolah, mungkin teman-teman udah ingat nih siapa nih kira-kira nih yang kayak gitu ya, yang orangnya model-model kayak gitu. Nah terus selalu curiga dengan orang lain, terus suka putus asa dan merasa tidak dapat berubah. Terus suka berhayal. Berhayal beda sama orang yang punya mimpi ya teman-teman. Kalau orang yang punya mimpi, dia mengejar apa yang diimpikannya. Dia tahu, dia misalnya mau beli sesuatu, wah ini saya mau beli ini. Nah dia mulai berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Tapi kalau orang yang berkhayal, dia cuma ngebayangin dia pengen punya sesuatu. Ya kalau begitu berarti nggak bakal dapet ya, orang dia nggak berusaha nyari ya, cuma berkhayal doang ya. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai gambar diri yang negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini ada di poin-poin yang tadi saya sebutkan, berarti mungkin teman-teman coba diingat-ingat dulu, mungkin ada perkataan siapa atau ada lingkungan yang seperti apa yang membuat teman-teman menjadi seperti sekarang ini ya. Mungkin dari keluarga, mungkin dari lingkungan, mungkin dari teman-teman atau dari orang luar yang lain di sana ya. Nah jadi terus kemudian bagaimana caranya supaya ketika kita sadar bahwa kita ternyata gambar diri saya kayaknya nggak bener nih, ternyata selama ini saya mempunyai pikiran yang salah. Nah dulu saya gitu ya teman-teman. Salah satu hal ya saya masih ingat ya, saya itu di keluarga yang paling hitam ya. Udah gitu sering main layangan lagi ya, jadi makin hitam. Itu kalau dulu saya pulang sekolah naik becak sama maminya si Sani nih, itu cicinya temennya cici saya itu sampai kayaknya amazing bener ngeliat saya. Ini adek lu kayaknya, karena cici saya putih. Itu kan bikin saya minder ya. Karena apa? Karena saya memang kulitnya hitam dari dulu ya, terus tambah lagi main layangan ya udah tambah keling jadinya. Salah satu hal contoh yang seperti itu ya. Mungkin ya saya juga nggak ngerti ya kenapa kayaknya omongan itu begitu masuk ke dalam otak saya sampai akhirnya ya sering kebawa juga gitu. Sampai akhirnya saya bertumbuh bukan menjadi orang yang percaya diri ya. Nah pada saat saya sekolah di DTS itu di Bali dulu ya, nah saya diajarin mengenai gambar diri, baru saya mengerti apa yang kita pikirin, apa yang kita terima dari luar, perkataan-perkataan orang itu belum tentu itu suatu kebenaran ya. Jadi yang sekarang gimana caranya supaya kita tahu yang benar ya. Nah sekarang cara mengubahnya ya, cara mengubah citra diri yang negatif menjadi yang benar ya, yang positif. Yang pertama teman-teman harus kembali ke Alkitab. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Alkitab itu adalah buku yang membuat kita mengetahui sebenarnya kita ini diciptain buat apa. Bagaimana proses penciptaannya, untuk tujuan apa Tuhan menciptakan kita. Teman-teman kalau teman-teman beli iPhone, teman-teman gak mungkin baca buku petunjuknya dari Samsung. Kagak nyambung ya kan, belinya iPhone tapi baca buku petunjuknya Samsung, nggak bisa. Nah karena apa? Karena yang menciptakan yang paling tahu ini produk tujuannya buat apa, cara menggunakannya bagaimana. Nah begitu juga dengan manusia. Jadi manusia itu kalau misalnya ada sesuatu yang nggak benar, dia harus kembali kepada penciptanya, tanya sama penciptanya, cari tahu tujuan kita diciptakan di dunia itu buat apa ya. Jadi harus kembali kepada Alkitab. Nah, kemudian setelah kembali kepada Alkitab, kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mempercayai firman Tuhan itu sebagai satu kebenaran. Jadi harus benar-benar trust sama firman Tuhan ya, bukan belief lagi ya. Trust itu yang tingkatan percayanya lebih tinggi.
dibandingin sama belief ya. Harus mempercayai benar-benar 100% apa kata firman Tuhan. Nah, ayat yang pertama kita mau lihat di Yesaya 43 ayat 4 ya. Saya bacain. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi pada saat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib supaya kita diselamatkan, itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Karena begitu kasihnya Tuhan sama kita, kita dianggap berharga sampai manusia diberikan ya anaknya sendiri supaya kita diselamatkan ya. Ini satu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Teman-teman, jadi ketika kita lahir di dunia, itu Tuhan yang sudah bentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi nggak ada manusia yang lahir tanpa seizin Tuhan. Sekalipun maaf ya, anak hasil perkosaan ya, tetap ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya ya. Jadi apapun yang terjadi ketika kita sudah ada di bumi ini, berarti itu adalah keinginan Tuhan untuk ada di bumi ini. Jadi nggak mungkin Tuhan punya satu rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi ikutin aja apa yang Tuhan katakan, percaya aja dengan apa yang Dia firmankan, dan hidup kita pasti jauh lebih baik ya. Nah terus yang berikut Kejadian 1 ayat 26. Saya yakin teman-teman pasti juga udah pada tahu ya ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan itu menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kita ini adalah makhluk yang luar biasa ya. Teman-teman, kalau kita tahu betapa kita mempunyai nilai di hadapan Tuhan ya, maka kita akan lebih menghargai diri kita. Contoh ya, saya waktu promosi ke satu jenjang di tempat pekerjaan saya tuh dikasih hadiah sebuah pen ya. Saya tahu pennya oke ya. Nah, karena pen itu saya tahu barang yang mahal, saya jaga. Padahal kalau pen murah itu nggak sampai seminggu, sering bener hilang ya. Nggak sampai seminggu udah hilang. Beli lagi berapa hari udah hilang. Beli lagi berapa hari udah hilang. Kenapa hilang? Karena harganya murah. Tapi ketika saya tahu itu pen yang mahal, saya menjaganya dengan baik-baik. Karena saya tahu itu nilainya tinggi. Ya, sama begitu kita mengetahui bahwa kita ini begitu bernilai di hadapan Tuhan, sampai Dia memberikan manusia sebagai ganti nyawa ya. Maka kita harus menghargai diri kita sendiri ya. Itu adalah kebenaran firman Tuhan teman-teman ya. Nah terus satu lagi di Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Teman-teman, kita adalah biji mata Tuhan ya. Betapa Tuhan menjaga hidup kita ya. Biji mata, coba teman-teman ya, kalau sampai ada yang masuk itu langsung otomatis kedip ya. Jadi seperti ada proteksi yang Tuhan berikan buat kehidupan kita ya. Makanya segala sesuatu yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya kita kuat menanggungnya ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa ya. Dan Dia bilang Dia juga akan memberikan jalan keluarnya. Jadi gak usah khawatir. Nah terus next, cara mengubah yang berikut adalah dengan kondisi sekarang yang sudah ada pada kita saat ini,
kita harus menerimanya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahimnya siapa. Kalau bisa milih, semua mau lahir di Ratu Inggris ya, jadi anaknya dia. Tapi kita nggak bisa milih dilahirkan di mana. Nah, saya percaya ada maksud Tuhan juga kita dilahirkan di keluarga kita saat ini. Jadi Tuhan itu nggak pernah salah, ya. Nah, jadi kita harus menerima keberadaan diri kita saat ini, dari suku, ya, dari keluarga, dari warna kulit, dari tinggi badan, dari postur badan, semuanya, dari jenis rambut, ya, terus postur tubuh, postur muka, segala macam bentuknya, mau kayak apa, ya inilah keberadaan kita saat ini. Itulah yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi nggak usah berusaha merubahnya dan menyesalinya. Ya kita apa yang seperti kita sekarang ini. Teman-teman, orang yang berhasil dalam kehidupannya itu adalah orang yang bisa bangga akan dirinya sendiri. Bukan sombong ya, beda ya, tapi percaya diri. Nah, saya pernah dengar khotbah dari Jeffrey Rahmat ya di JPCC mengenai yang orang yang rendah hati. Teman-teman, kalau kita baca dalam kitab, saya lupa ya di ayatnya di mana, tapi yang jelas di antara 5 kitab yang pertama ya, Musa itu menulis bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia. Sedangkan yang menulis kitab itu siapa? Yang menulis kitab itu adalah Musa sendiri. Coba kalau saya nulis, saya Berto adalah orang yang paling lembut hatinya di sedunia. Diketawain nggak? Tapi itu adalah bukan kesombongan. Itu dia benar-benar mengerti bahwa dia itu siapa, jati dirinya itu siapa. Dia mengerti bahwa dia itu siapa dirinya. Ya demikian pun kita harus mengerti diri kita ini siapa. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kehidupan yang bisa maksimal di hadapan Tuhan ya. Meskipun tetap ya ada beberapa hal yang kita nggak mengerti, itu namanya manusia wajar ya. Nggak mungkin semua hal kita tahu dan kita mengerti. Ya manusia nggak mungkin bisa memahami pemikiran Tuhan ya, tapi sedikit banyak kita harus tahu juga ya. Nah terus yang terakhir, mengucap syukur atas semua kondisi saat ini. Jadi kalau teman-teman udah bisa melakukan itu semua ya, bisa percaya firman Tuhan, terus merenungkannya ya. Teman-teman, kalau kita udah baca firman Tuhan, itu sesuatu yang bagus yang kita percayai, dimana kita bisa dapat rema di dalam firman itu. Kita renungkan setiap hari, dan pasti otak kita tuh akan dipenuhi firman. Jadi ketika kita menghadapi masalah, firman itu seolah-olah berbicara. Dia hidup kan, firman itu adalah Tuhan sendiri kan. Jadi ketika kita merenungkan firman, kita merenungkan sesuatu kebenaran yang 100% benar, kebenaran yang absolut gitu, yang nggak ada bisa yang nggak bantah dia. Jadi kita akan mempunyai gambar diri yang benar, yang nggak mungkin salah, karena kita sudah mengikuti apa kata penciptanya yang menciptakan kita ya. Nah ketika kita sudah mempunyai gambar diri yang benar, ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang benar. Tapi ketika kita mempunyai gambar diri yang salah, kita juga akan menyelesaikannya dengan cara yang salah. Akhirnya semua ke bawah. Karena pada satu hari kita semua akan menjadi orang tua ya. Atau ada yang nggak mau merit. Ya, kita semua akan jadi orang tua. Kita akan punya anak, kita harus mendidik dia. Kita harus membesarkan dia, dan kita harus memberikan dia pemahaman-pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu hal juga pandangan-pandangan yang masuk ke dalam kehidupan kita seringkali nggak benar. Ya orang dunia bilang apa? Uang itu segalanya. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Tapi harus seimbang juga, harus balance ya. Kita memang nggak bisa bayar uang sekolah pakai iman, bayar rumah sakit pakai iman, ya nggak bisa. Pakai duit semuanya. Jadi harus seimbang. Nggak bisa hidup kita ini cuma berdoa tanpa bekerja, nggak bisa. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada keseimbangan, karena selama kita hidup di dunia ini, segala sesuatu perlu duit. Harus sadar juga,
Keluar dari gereja, udah di depannya udah ada yang nungguin, tukang parkir ya, 2.000, prit. Habis itu makan, duit lagi ya. Semua perlu duit. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, tapi uang juga bukan segala-galanya. Teman-teman lihat ya, orang-orang yang hidupnya berkelimpahan dengan harta tapi banyak yang bunuh diri. Contohnya siapa? Elvis Presley. Itu orang yang begitu tenar, begitu terkenal, wajahnya ganteng ya. Tapi apa? Akhirnya meninggal. Ya, Marilyn Monroe juga sama ya, meninggal overdosis. Itu orang gimana kurang? Sama Elvis ya. Ya cakep, ya seksi. Terus apa lagi? Ya tenar, popularitasnya, terus kaya pasti. Tapi akhirnya overdosis juga. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu bukan yang manusia cari. Karena apa? Karena faktanya udah berbicara seperti itu. Michael Jackson gimana kurang tenar. Tapi karena dia, kita tahu ya, dia mengubah mukanya berkali-kali. Operasi lagi, sampai akhirnya nggak bisa dioperasi, jadinya rusak mukanya. Nah, itu orang yang mempunyai gambar diri yang salah ya. Dia nggak bisa menerima dirinya apa adanya. Padahal udah luar biasa, suara bagus ya. Kalau dia nyanyi, dance-nya juga luar biasa ya. Kasihan ya. Makanya kita perlu mengenal firman Tuhan supaya kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mempunyai pandangan yang benar mengenai kehidupan ini dan mengenai diri kita sendiri. Oke, firman Tuhan itu aja. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Biar kami semua boleh mempunyai pengenalan yang benar akan Engkau ya Bapak. Sehingga ketika kami mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, kami juga bisa melihat diri kami seperti apa yang Engkau rancangkan ketika Engkau menciptakan kami. Dan aku juga berdoa ya Bapak, supaya kami semua boleh menemukan apa rencanamu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami memilih pekerjaan, memilih segala hal dalam kehidupan kami ini, semua boleh sesuai dengan apa yang Kau rancangkan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Biar semakin hari kami boleh semakin mempunyai gambar diri yang benar akan kehidupan kami. Dan tujuan kami ada di dunia ini adalah menjadi orang yang serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapak, bahwa kami terus untuk masuk dalam rencana-Mu, bahwa kami terus untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi setiap hari ya Tuhan. Sehingga hidup ini boleh lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you and God bless.